Di poin pertama dari 9 poin yang dikategorikan penyimpangan dari Kiai Imad itu dikatakan Kiai Imad mengkaji nasab dengan menabrak ilmu nasab. Saya kira di situ jelas kalau mereka mau jujur membaca tesis Kiai Imad, Kiai Imad itu sudah sesuai dengan kitab ilmu nasab, yaitu kitab Rosail fil ilmi nasab, Mas. Ada 7 teori, semuanya tidak bisa menetapkan nasab ba'alwi, Mas, dari kitab ini itu. Kemudian poin yang kedua, para penggugat tesis Kiai Imad itu mengatakan, menyimpulkan Kiai Imad itu dikatakan menentang ulama muktabar tentang nasab ba'alwi. Saya kira salah besar ini, mungkin karena nasabnya sedang digugat saja sehingga mencari framing atau alibi-alibi atau apologetik yang bisa melemahkan Kiai Imad. Kemudian poin yang ketiga dikatakan kesesatan logika. Logika kajian sejarah yang paling benar justru Kiai Imad, Mas. Nah, di buku itu hanya opini-opini yang tidak menggunakan logika berpikir yang berbasis landasan filsafat ilmu. Kemudian Kiai Imad dikategorikan memfitnah ulama. Bukan, Kiai Imad kajian murni di sana. Beliau sangat menghargai seorang ulama. Kemudian khianat ilmiah. Lah, selama ini yang bisa dibandingkan antara buku 500 halaman dengan tesis Kiai Imad, meskipun tesis Kiai Imad itu ada banyak kekurangan, tetapi itu jauh lebih ilmiah dari 500 halaman itu, Mas. Ini poin yang ke 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian poin yang ke-6, penggugat mengatakan Kiai Imad melakukan kebohongan publik. Kalau Kiai Imad melakukan kebohongan publik, dilaporkan saja di pengadilan, lebih enak sebenarnya. Di sana banyak pertanggungjawaban akademik yang dipaparkan oleh Kiai Imad yang sampai sekarang belum bisa dibantah. Kemudian poin ke-8, mereka mengatakan Kiai Imad tidak memiliki kompetensi dalam ilmu nasab. Saya saksi, Mas, Robitoh tidak siap diskusi tentang nasab di UIN Wali Songo Semarang. Mereka itu menelpon agar di UIN Wali Songo Semarang itu tidak diskusi tentang nasab, tapi tentang sejarah. Makanya begitu podcast di Pada Suka dengan Mas Yusuf, Kiai Arja menyebut kalau ada yang menanyakan tentang nasab akan dibuka diskusi itu. Itu paginya mereka luar biasa kegugupannya dan nelpon kepada panitia untuk tidak siap bicara tentang nasab, tapi kalau tentang sejarah mereka siap. Itu bukti kalau Kiai Imad justru memiliki kompetensi yang bisa dipertanggungjawabkan, yang notabene si penggugat ini tidak siap menghadapi kompetensi Kiai Imad ini, Mas. Kemudian poin ke-9, membatalkan nasab dengan tes DNA. Kiai Imad itu dengan ilmu nasab, dengan ilmu sejarah, itu merupakan bukti bahwa Kiai Imad itu betul-betul pakai koridor ilmiah dalam konteks fakta historis.